Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk Fatul? Alhamdulillah ana bikhair. Ini Ustaz, kemarin kan kita sudah membahas Umar bin Abdul Aziz yang itu salah satu dari tabi'in yang terkenal dari agama Muslim. Jadi apakah sekarang kita akan membahas tabi'ut-tabi'in Ustaz? Ya, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas kisah orang-orang soleh dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Yahya al-Buwaiti. Masya Allah. Ya, beliau ini salah satu penerus, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dan beliau adalah penerus majelisnya Imam Syafi'i. Ya, dengan berbagai macam berbagai macam murid-murid dan ribuan murid, bahkan ratusan ribu murid yang dimiliki oleh Abu Yusuf ini al-Buwaiti. Beliau itu wafat pada tahun 231 Hijriah, ya, dalam keadaan nanti dipenjara, ya, dalam keadaan beliau dipenjara oleh pemerintahan Khilafah Abbasiyah karena beliau menolak pemahaman kemakhlukan Al-Quran. Abu Yusuf ini di antara murid-murid Imam Syafi'i yang memiliki kecerdasan luar biasa, ya. Bahkan disebutkan oleh salah satu murid Imam Syafi'i, beliau bertanya, salah satu murid Imam Syafi'i ini bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, siapa yang layak menjadi penerus majelismu ini? Karena kami khawatir sepeninggalmu nanti banyak yang berselisih." Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang pantas dan layak untuk menggantikanku di majelisku ini kecuali Abu Yusuf Ya'qub bin Yahya al-Buwaiti. Ya. Kemudian Imam Syafi'i pernah suatu saat memiliki firasat yang begitu tajam, karena Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang terkenal akan ketepatan dalam firasatnya. Firasatnya itu luar biasa, Insting yang kuat. Ya. Firasat seorang mukmin. Ya, jadi Imam Syafi'i pada suatu hari memanggil dua muridnya, yaitu Al-Muzani dan Al-Buwaiti. Kemudian Imam Syafi'i berkata kepada Al-Muzani, "Wahai Al-Muzani, kamu akan menjadi penerus madhabku, tapi kamu nanti akan wafat dalam keadaan berdebat. Kemungkinan kau akan wafat dalam keadaan berdebat." Kemudian Al-Buwaiti dipanggil juga, ya, dan diberitahukan oleh Imam Syafi'i, "Kamu juga akan menjadi penerus madhabku, akan tapi kamu akan wafat sepertinya dalam keadaan terzalimi di penjara." Nah, itu begitu tajam firasatnya seorang Imam Syafi'i, ya. Bahkan berarti kan Al-Buwaiti ini meninggal dalam keadaan di penjara dalam meyakini Al-Quran itu adalah bukan makhluk. ya, Berarti apakah beliau sezaman dengan Imam Ahmad? beliau sezaman dengan Imam Ahmad, ya. Cuman Imam Abu Yusuf ini kan di Mesir, karena beliau ini pengganti majelis Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Imam Syafi'i beliau dalam rihlatul ilminya berakhir di Mesir. Nah, kemudian akhirnya beliau memfokuskan mengajar dan belajar dan menghabiskan sisa hidupnya di Mesir, sampai akhirnya kemudian beliau memiliki murid yang begitu banyak, sehingga mazhab Imam Syafi'i pun berkembang di Mesir dan diteruskan oleh murid-muridnya. Dan yang di antara murid Imam Syafi'i yang menggantikan majelis Imam Syafi'i di Mesir itu adalah Al-Buwaiti ini. Padahal murid-muridnya banyak yang hebat-hebat di Mesir. Katakanlah Al-Muzani, katakanlah Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, itu murid-murid Imam Syafi'i yang luar biasa. Cuman Imam Syafi'i tahu, ya, mana yang layak menjadi penerus madhabnya. Maka Al-Buwaiti lah yang ditunjuk oleh Imam Syafi'i di Mesir, ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Ya. Nah, kemudian Abu Yusuf ini beliau dipilih oleh Imam Syafi'i untuk menggantikan majelisnya karena Imam Syafi'i melihat ada kecerdasan luar biasa. Ya, bayangkan Imam Syafi'i ini memiliki majelis, ya, baik itu di Mesir dan juga ketika beliau berada di Baghdad, ya. Beliau ini memiliki majelis setiap ba'da subuh
itu majelis Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan majelis tafsir, kemudian dilanjutkan duhanya dengan majelis bahasa, kemudian ba'da zuhurnya istirahat, ba'da asar kembali dengan majelis fikihnya, maghrib dan isya dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan dengan masyarakat, murid-muridnya terkait beberapa permasalahan. Nah, itu terus ya, setiap hari majelisnya Imam Syafi'i. Seperti itu setiap hari ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i melihat di antara murid-muridnya yang layak meneruskan majelisnya, yang memiliki kafaah dalam meneruskan majelis Imam Syafi'i yang seperti tadi ya, majelis Al-Quran, tafsir, begitu setiap harinya, tidak ada yang layak dirasa Imam Syafi'i kecuali Imam Abu Yusuf Al-Buaiti ini. Ya. Padahal ada juga murid Imam Syafi'i sebenarnya yang memiliki keinginan untuk menjadi pengganti Imam Syafi'i dalam meneruskan majelisnya. Ada. Di dalam hatinya itu ada keinginan. Nah, tapi Imam Syafi'i tahu ya bahwa orang ini ada keinginan, maka dipanggil muridnya ini ada keinginan untuk meneruskan majelis Imam Syafi'i, dipanggil oleh Imam Syafi'i. Ya. Wahai fulan, ya, tidak usah disebutkan namanya. Ya. Jadi dipanggil oleh Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya wahai muridku, ya engkau disebutkan kelebihan-kelebihannya, dipuji oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tapi sayang, kamu nanti sepeninggalku akan kembali kepada mazhab ayahmu, yaitu mazhab Abu Hanifah. Ya, ini orang ini, murid Imam Syafi'i ini sangat di dalam hatinya sangat berharap ingin menjadi penerus majelis Imam Syafi'i. Ya, cuman Imam Syafi'i tidak setuju, dan yang dijadikan penerus majelisnya adalah Abu Yusuf Al-Buaiti. Nah, kemudian yang unik lagi dari Imam Al-Buaiti ini bahwa beliau ini memiliki lembaga nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi ya, munkar. amar ma'ruf nahi munkar. Ya, khususnya mazhab lembaga nahi munkar ini. Ya. Dan lembaga nahi munkar yang didirikan Abu Yusuf ini bukan ilegal, ya, tapi dia legal, ya, karena bekerja sama dengan pemerintah setempat, kepolisian setempat, ya, untuk menyingkirkan atau memberantas semua kejahatan-kejahatan, kemaksiatan yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Ya. Nah, ini keunikan dari Abu Yusuf Al-Buaiti yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Ya, selain beliau ahli, ya, alim ulama, tapi beliau mendirikan lembaga nahi munkar, dan bahkan beliau terjun langsung di dalam lembaga tersebut, ikut sweeping kemaksiatan. Ya. Ya, mungkin di Indonesia ada seperti itu. Intel. Ya, itu kelebihan dari Abu Yusuf Al-Buaiti. Ya, tapi ingat ya, di setiap orang yang Allah berikan kenikmatan, biasanya ada orang yang hasad, ada orang yang tidak suka. Itu sudah sunatullah. Ya, maka pada suatu hari di Mesir, sebelum ada Abu Yusuf, sebelum ada Imam Syafi'i, itu Mesir itu meminta fatwa kepada Abu Laith Al-Hanafi, ya, seorang ulama yang bermadzhab Hanafi. Nah, ketika datang Imam Syafi'i ke Mesir, kemudian mereka tahu kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa, maka Abu Laith Al-Hanafi ini tersisihkan. Nah, maka orang-orang Mesir pun mereka banyak meminta fatwa, termasuk gubernur di Mesir banyak meminta fatwa kepada Imam Syafi'i. Ya, maka beralihlah orang-orang Mesir, termasuk pemerintahan Mesir, dari mazhab Hanafi beralih kepada mazhab Syafi'i dengan kedatangan Imam Syafi'i. Nah, pada saat itu terjadi, tepat bertepatan dengan terjadinya fitnah khalqul Quran, kemakhlukan Al-Quran, yang mana pemahaman ini berasal dari pemahaman Mu'tazilah, ya, dan pemahaman khalqul Quran ini pada saat itu dipaksakan hingga masuk ke dalam circle pemerintahan dan memaksakan bahwa
pemerintahan Abbasiyah itu wajib bermadzhab Mu'tazilah ini. Ya, yang memiliki pemahaman dikotomi. Pemahaman dikotomi ini adalah pemahaman yang diadopsi dari filsafat Yunani. Ya, jadi segala sesuatu itu hanya berasal dari dua. Kalau enggak yang diciptakan, dia adalah suatu zat yang menciptakan. Kalau bukan Khalik, berarti dia adalah makhluk. Nah, pemahaman ini dipaksakan oleh pemerintah Abbasiyah pada saat itu, dijadikan sebuah mazhab resmi pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ya. Dan khalifah pertama yang pertama kali menanamkan mazhab Mu'tazilah ini adalah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, anaknya Harun ar-Rasyid, yang kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Mu'tasim, kemudian dilanjutkan oleh Al-Wathiq. Lalu pada saat pemerintahan Al-Wathiq inilah pemaksaan terhadap mazhab Mu'tazilah ini berakhir. Berarti 2 periode tuh? 3 periode. 3 periode? Ya, 3 periode. Nah, ini luar biasa. Ya, banyak sekali para ulama dan juga orang-orang muslim lainnya yang mereka ketika tidak ingin tidak ingin terjerumus ke dalam pemahaman Mu'tazilah, mereka pasti akan mendapatkan siksaan. Dan banyak juga para ulama dan juga kaum muslimin, mereka yang terpaksa mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah agar mereka tidak disiksa. Ya, karena tidak apa-apa mengambil rukhsah demikian. Tapi ada para ulama juga banyak ya yang mereka bertahan, tidak mengambil rukhsah. Mereka bertahan dengan pemahaman ahlu sunnahnya, tidak terjerumus dan tidak terjatuh kepada pemahaman Mu'tazilah tersebut. Karena pemahaman dikotomi ini sangat berbahaya. Ya, kalau sampai dikonsumsi oleh masyarakat awam sangat berbahaya. Bayangkan aja, sesuatu kalau bukan pencipta, maka dia adalah yang diciptakan. Atau sesuatu kalau bukan Khalik, dia makhluk. Bayangkan apa yang terjadi kalau sesuatu itu adalah makhluk. Misalkan Al-Quran, katakan Al-Quran. Kita mengatakan Al-Quran zat yang Khalik tidak mungkin. Ya, berarti kalau kita menggunakan pemahaman Mu'tazilah, maka Al-Quran adalah makhluk. Ya, bayangkan kalau Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang akan terjadi? Pemahaman apa yang akan berkelanjutan dengan pemahaman yang seperti itu? Apa? Kalau makhluk pasti mati. Dan yang paling mengerikan, kalau makhluk pasti salah. Ya. Kalau Al-Quran disandarkan dengan dia adalah zat makhluk, maka pasti punya kesalahan. Al-Quran punya kesalahan. Maka pemahaman dikotomi ini barometernya adalah akal. Ya, filsafat Yunani kan berasal dari filsafat Yunani. Filsafat itu kan akal. Barometernya adalah akal. Maka segala sesuatu apapun yang tidak sesuai dengan akal tidak bisa diterima. Maka isi-isi Al-Quran yang menurut akal tidak sampai, maka akan ditolak oleh pemahaman Mu'tazilah ini. Ya, berbahaya sekali pemahaman ini jika dikonsumsi oleh masyarakat awam. Makanya di antara para ulama yang mempertahankan akidahnya agar tidak terjerumus terhadap pemahaman ini, di antara adalah Imam Ahmad bin Hanbal, adalah Muhammad bin Nuh, ada juga ya yang kita sebutkan ini yang sedang kita ceritakan Abu Yusuf Al-Buaiti ini. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjarakan oleh Khilafah Abbasiyah di penjara paling atas. Dia masih sempat melihat perkotaan. Kota-kota masih bisa melihat. Ya, makanya pada suatu hari Ahmad bin Hanbal ini ditanya oleh salah seorang yang satu sel dengan beliau. Ya, dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak mengambil rukhsah saja dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk?" Ya. Kenapa orang ini berani berkata demikian kepada Imam Ahmad? Karena dia melihat siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat berat. Ya, tidak ada satupun ulama yang disiksa seperti Imam Ahmad bin Hanbal kecuali ya hanya Imam Ahmad. Bahkan sampai disebutkan kalau seandainya seekor gajah dicambuk seperti cambukan yang diterima oleh Imam Ahmad, pasti gajah itu mati. Ya, mengerikan ya. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal berhasil mempertahankan akidahnya melewati 3 periode kekhalifahan sampai
para ulama mengatakan Imam Ahmad selamat dari 4 fitnah. Ya, dari fitnah cambuknya, dari fitnah penjara Al-Ma'mun, selamat dari fitnah cambuknya Al-Mu'tasim, selamat dari fitnah pemukulan Al-Wathiq, dan selamat dari dunia yang diberikan oleh Al-Mutawakkil, khalifah setelah Al-Wathiq. Ya, khalifah setelah Al-Wathiq itu Al-Mutawakkil, dia kembali kepada madhab Ahlus Sunnah dan menyingkirkan madhab Mu'tazilah dari pemerintahan dan membebaskan siapa? Imam Ahmad, lalu menawarkan Imam Ahmad harta, menawarkan Imam Ahmad kedudukan, tapi ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Justru itu yang menggiurkan. Iya. Fitnah Maka berat. sangat berat, justru sangat berat itu dunia. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika terbebas dari penjara, sudah dibebaskan, aku mengalami cambukan Mu'tasim, cambukan penjaranya Al-Ma'mun, cambukan Al-Mu'tasim, dan pemukulan yang diberikan oleh Al-Wathiq, dan tidak ada yang lebih berat daripada aku kecuali dunia yang ditawarkan oleh Al-Mutawakkil. Emang beda, ulama soleh itu luar biasa, ulama salaf itu Masya Allah. Nah, kemudian nah, ketika Imam Ahmad ini berada di penjara paling atas, beliau ini dikatakan oleh teman satu selnya ini, kenapa wahai Imam engkau tidak mengambil rukhsah? Ya, padahal engkau sangat layak mengambil rukhsah sehingga engkau bisa kembali dan kemudian mengajar murid-muridmu. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai kawanku, kau lihat di luar penjara ini apa yang bisa kau lihat? Aku melihat banyak sekali orang-orang di luar penjara ini, masyarakat, mereka sedang memegang pena dan sedang memegang buku Shahifah. Ya, mereka menunggu apa fatwa yang akan dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, coba bayangkan ketika aku mengambil rukhsah ini yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, aku selamat, tapi rakyat menjadi sesat. Ya, sampai segitunya. Makanya beliau nggak mau mengambil rukhsah, karena kalau beliau mengambil rukhsah itu beliau selamat, tapi rakyat akan mencatat dengan catatannya bahwa Ahmad bin Hanbal telah berfatwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, nggak mau mengorbankan keselamatan dirinya, nggak mau mengorbankan keselamatan dirinya demi rakyatnya, agar rakyatnya pun selamat dari akidah yang salah, terjaga dari akidah yang salah, memiliki pemahaman yang lurus, dan tetap di pemahaman yang lurus. Itu yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya beliau tidak mau mengambil rukhsah tersebut, padahal sangat boleh kan? boleh. Ya, Sangat berat. ya. Nah, kemudian tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini di penjara paling atas, itu termasuk penjara paling ringan, tidak terlalu berat. Ya, dan siapa namanya, Imam Ahmad bin Hanbal ini sering didebat oleh Qadhi Agung Mu'tazilah pada saat itu, yang diangkat oleh Khilafah Abbasiyah, namanya Ahmad bin Abu Duat. Ahmad bin Abu Duat ini menjadi Qadhi Agung Mu'tazilah. Beliau dia selalu mendebat Imam Ahmad bin Hanbal, didebat terus Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini, Ahmad bin Abi Duat masih berani terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun selalu kalah debat, tapi berani. Karena menurut Ahmad bin Abi Duat, Ahmad bin Hanbal ini masih bisalah kita debat. Tapi kalau sudah Abu Yusuf Al-Buaiti, itu nggak bisa dan nggak berani untuk mendebat. Saking mengerikannya, kecerdasannya Abu Yusuf Al-Buaiti. Ya, jadi Abu Yusuf Al-Buaiti itu ditaruh di penjara paling dasar, paling bawah, enggak sempat 2 tahun tidak terkena sinar matahari. Coba bayangkan 2 tahun tidak kena sinar matahari. Ya. Abu Yusuf Al-Buaiti diceritakan oleh murid Imam Syafi'i yang lain, namanya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau bercerita, kami melihat bagaimana Abu Yusuf digiring dari Mesir menuju penjara Baghdad. Ya, kami melihat beliau ditangkap oleh tentara-tentara Khalifah Abbasiyah. Kemudian beliau dibelenggu, dinaikkan di atas unta. Di atas leher beliau ada belenggu seberat 40 pon, 20 kg. Tangan beliau diikat dan dibelenggu dengan berat 40 pon juga. Kakinya dibelenggu
diikat dan dibelenggu dengan berat 40 pon juga. Bayangkan, kepala 20 kilo, tangan 20 kilo, dan kaki 20 kilo. Itu dibelenggu. Nah, kemudian sebelum berjalan pergi dari Mesir menuju Baghdad, Abu Yusuf Yakub Al-Buaiti ditangisi oleh seluruh rakyat Mesir pada saat itu. Rakyat Mesir begitu merasa kehilangan Abu Yusuf. Sampai akhirnya Abu Yusuf kemudian berkata kepada seluruh rakyatnya dan juga orang-orang Mu'tazilah yang pada saat itu mengekangnya. Beliau mengatakan, Ar-Rahman Allamal Quran, Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, Khalaqal Insan, dan menciptakan manusia. Kalau seandainya Allah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka Allah akan mengatakan di dalam firman-Nya Khalaqal Quran, bukan Khalaqal Insan. Tapi justru Allah mengatakan Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ini menunjukkan dan menandakan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Ya. Kalau seandainya Al-Quran makhluk, Allah akan mengatakan Khalaqal Quran dan bukan bukan hanya Khalaqal Insan. Mendengar statement dari Abu Yusuf ini, Ahmad bin Abi Duat langsung tercengang dan kemudian dia menulis dengan catatannya, ya, menulis, dan tulisan ini ya akan disampaikan kepada petinggi-petinggi kerajaan Abbasiyah, ya, para petinggi-petinggi khilafah Abbasiyah di Baghdad. Ditulis, kami semua mati kutu terhadap satu kalimat yang disampaikan oleh Abu Yusuf Al-Buaiti. Jangan sampai Abu Yusuf Al-Buaiti ini bertemu dengan khalifah, karena pemikirannya, statementnya lebih berbahaya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita nggak akan pernah bisa mendebat orang ini. Ya, taruh dia di penjara yang paling bawah, jangan sampai khalifah dan para pejabat-pejabat khilafah Abbasiyah bertemu dengan Abu Yusuf. Saking mengerikan. Ya, itulah warisannya kecerdasan Imam Syafi'i itu ada di Abu Yusuf Al-Buaiti. Makanya nggak heran siapa namanya Abu Yusuf ini dipilih oleh Imam Syafi'i untuk menggantikan majelisnya di Mesir. Makanya ketika dibawa langsung diletakkan di penjara paling bawah. 2 tahun nggak terkena sinar matahari. Ya. Sampai yang paling mengerikannya ketika datang waktu Jumat. Ya. Gimana caranya Abu Yusuf Al-Buaiti ini cari waktu sholat, mengetahui waktu sholat, bagaimana caranya? Tahu nggak? Dari cambukan yang diterima oleh beliau. Karena cambukan yang diterima oleh beliau itu tepat di saat waktu sholat. Kalau cambukannya sekian kali, berarti waktu subuh. Beliau paling bawah nggak tahu apakah di luar itu sedang terang ataukah masih gelap, nggak tahu. Maka cara mengetahui itu dari cambukan yang diterima oleh beliau. Kalau cambukannya sekian, berarti fajar. Kalau cambukannya sekian, berarti sudah zuhur. Berarti kalau cambukannya sekian, sudah asar. Cambukannya sekian, maghrib. Cambukannya sekian, isya. Nggak dikasih kesempatan untuk memberikan statement-statementnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal kan masih diberi kesempatan. Sempat beberapa kali diajak debat. Nah, kalau Abu Yusuf enggak. Nah, pada suatu hari yang paling mengerikan, ketika datang hari Jumat, yang disangka oleh Abu Yusuf itu adalah hari Jumat. Maka ketika tiba waktu zuhur untuk melakukan sholat Jumat, beliau nggak dikasih satupun alat untuk beliau bersih-bersih badan. Akhirnya beliau membersihkan badan dengan debu. Lalu kemudian beliau menggedor-gedor pintu. Biarkan aku sholat Jumat, biarkan aku sholat Jumat, biarkan aku memenuhi panggilan Tuhanku, biarkan aku memenuhi panggilan Rabbku. Labbaika ya Allah, labbaika ya Allah. Tapi tidak diberikan itu oleh para penjaga-penjaga, sipir-sipir penjara. Kemudian Abu Yusuf Al-Buaiti mengatakan, demi Allah ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu, tapi orang-orang ini tidak membiarkanku untuk memenuhi panggilanmu. Mengerikan yang ditimpa oleh Abu Yusuf Al-Buaiti. Ya. Akhirnya beliau wafat di penjara Baghdad ya, pada tahun 230 Hijriah. Nah, beliau ini punya salah satu karya yang luar biasa. Beliau punya buku namanya Mukhtasar Al-Buaiti. Nah, Mukhtasar Al-Buaiti ini diteliti oleh para ulama. Setelah dicek ternyata Mukhtasar Al-Buaiti ini adalah mukhtasar atau ringkasan dari kitab Al-Umnya Imam Syafi'i.
Kitab Al-Um. Ya, kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Nah, cuman yang unik dalam Mukhtasar Buaiti ini, ditulis di dalam Mukhtasar ini oleh Abu Yusuf beberapa pendapat Abu Yusuf Al-Buaiti terkait permasalahan di Maroko, Afrika Utara, yang mana ringkasan-ringkasan itu tidak ada di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Abu Yusuf Al-Buaiti. Mungkin sampai sini aja. Boleh. Ya. Berarti kisahnya Al-Buaiti ini meninggal dalam penjara Dalam penjara dalam tahun 301 231 Hijriah. 231 Hijriah. Ya, mungkin podcast kita cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.